Pagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih ya atas hari ini. Hari ini hari apa nih? Hari Selasa, tanggal 24 November 2020. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon bantuan Ketua Kelas, Mas Eva, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Eva sudah memimpin doa pada siang hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Tetap semangat ya. Ingat, kita saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bu Ivo udah pernah bilang bahwa kesuksesan pembelajaran dari rumah itu kuncinya ada 3. Yang pertama, dari peserta didik. Nah, berarti itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya kalian. Yang kedua, tanggung jawabnya guru. Jadi guru harus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang tepat. Yang ketiga siapa? Orang tua. Jadi kita harus bekerja sama secara berkolaborasi, 3 orang, 3 pihak bersama-sama untuk mewujudkan kesuksesan belajar dari rumah. Oke, sudah dewasa, sudah hampir 17 tahun gitu kan. Kalau 17 tahun kan udah dewasa katanya, sudah mau plus-plus gitu. Kalau udah kayak gitu berarti harus sudah punya tanggung jawab. Jadi kita harus tetap semangat belajar meskipun saat ini kita belajarnya harus dari rumah. Oke? Siap sudah Bu. Oh sudah, alhamdulillah. Ibu akan share di SIAKAD SMK Telkom. Sudah seperti biasa ya kalian bukanya di SIAKAD sekolah. Coba Ibu lihat dulu. Ibu akan mengisi jurnal terlebih dahulu, jurnal untuk hari ini. Perulangan adalah materi pembelajaran yang terakhir di sesi ini. Oke, Ibu akan buka absensinya dan Ibu akan ngecek. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kan kita mau ketemu nih, mau cerita sama yang namanya struktur perulangan. Apa sih sebenarnya struktur perulangan itu? Kira-kira aktivitasmu hari ini dimulai dari ngapain? Coba, Mas Satrialdi. Hari ini kamu aktivitasnya mulai dari hari ini tuh ngapain? Jadi pagi hari bangun jam 4, ke kamar mandi, wudhu, Terus habis itu sholat subuh. Habis itu sholat subuh. Bisa sering kali sih Bu, jadi mungkin bisa dibilang berulang gitu. Oh, jadi sering kali bisa dibilang berulang. Oke. Ada yang sudah punya SIM nggak? Azril udah punya SIM belum? Belum Bu. Oh belum. Tapi bisa naik motor? Bisa Bu. Oh bisa. Kalau biasanya naik motor kamu berhenti di traffic light nggak? Berhenti Bu. Kalau lampu merah berhenti. Oh kalau lampu merah berhenti. Di lampu traffic light itu lampu merah terus apa ada lampu yang lain? Ada merah, kuning, hijau Bu. Ada merah, kuning, hijau. Kapan nyalanya merah, kapan nyalanya kuning, kapan nyalanya hijau itu gimana itu kira-kira menurutmu itu? Secara logikanya berpikir kira-kira kayak gimana itu? Gimana? Sesuai dengan pengaturan waktu yang ada di lampu merahnya. Oh gitu, ada Biasanya pengaturannya gitu ya. Terus itu cuma 1 kali aja apa terus menerus? Terus menerus. Terus menerus. Oh berulang kali. Oke. Jadi ya kayak gitu yang akan kita pelajari terkait dengan struktur perulangan ini. Jadi kita akan mempelajari tentang langkah berpikir, struktur berpikir tentang kontrol perulangan. Ini gunanya nanti buat apa Bu? Nanti gunanya kalau kita akan menggunakan dalam pembelajaran atau praktik kerja di bidang rekayasa perangkat lunak untuk membuat program aplikasi. Loh kok bisa Bu? Iya. Contohnya tadi yang disebutkan sama yang ada lampu merah itu ada pengaturan waktunya dan itu berulang kali. Benar. Nah kayak gitu itu waktu yang berulang. Jadi dia akan berputar terus. Jam, kira-kira jam itu muter apa tetap terus ya atau berhenti? Muter Bu. Muter, berarti berulang nggak? Iya. Berulang, benar. Nah kayak gitu kita akan mempelajari tentang struktur perulangan itu. Penggunaannya nanti diaplikasikannya nggak cuma berdiri sendiri, tapi dikombinasi sama kode-kode program yang lain untuk menghasilkan aplikasi.
Nah, seperti aplikasi apa? Yang kita pelajari tadi di Siakat, yang kamu setiap hari absen, itu kan juga berulang. Hari ini kamu absen, besok kamu absen lagi, besok absen lagi. Nah, itu berulang-ulang terus. Nah, itu juga yang digunakan dalam pengaplikasian sistem kontrol perulangan. Nah, itu gunanya buat apa nanti? Buat kerja bisa, buat kuliah bisa. Nanti kalau kamu jadi programmer, kamu jadi yang bagian ngetik program, nah itu harus paham tentang struktur-struktur pemrograman. Yang kemarin kan kita udah pelajari tuh, ada struktur apa aja yang kemarin udah dipelajari, ada percabangan, ada struktur lurus ya, sama satu lagi sekarang struktur yang dia perulangan. Nah, ini kombinasi-kombinasi ini yang akan kamu gunakan nanti untuk menjadikan sebuah aplikasi pemrograman. Oke, siap ya? Udah siap jadi programmer semua nggak nih? Gimana? Siap? Siap, Bu. Siap nggak siap harus siap kan jurusannya sudah rekayasa perangkat lunak gitu kan ya. Jadi kalau udah milih jurusan rekayasa perangkat lunak, nanti kalau lulus jadi harus sudah siap dengan kompetensi-kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Oke, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan struktur kontrol perulangan. Ibu mohon izin akan share presentasi. Yang pertama kita akan bahas apa sih ini tentang struktur kontrol perulangan. Di presentasi kali ini daftar isinya itu ada macam-macam. Ada apa aja Bu? Ada KD, indikator, dan tujuan. Ada jenis perulangan, ada coded loop for, ada count loop for each, ada uncount loop while, ada uncount loop do while, dan ada perulangan bersarang. Loh kok kayak gitu Bu? Kenapa? Iya. Karena kompetensi dasar yang ingin kita capai ada apa? Yaitu satu, menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman. Ini buat apa? Untuk mempelajari struktur kontrol perulangan. Yang 4.7-nya apa? Membuat kode program struktur kontrol perulangan. Bu Iva udah pernah bilang bahwa kompetensi dasar itu pasti berpasangan 3 dan 4. Kalau 3 untuk pengetahuan, 4-nya untuk keterampilannya. Nah, setelah kita tahu tentang kompetensi dasarnya, yang kita perlu ketahui berikutnya adalah tentang indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK-nya apa? Siap, sudah Bu, sudah ada kamu. Oke, baik. Dari tujuan pembelajarannya, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, melalui mengkaji literatur dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menjelaskan statement atau perintah untuk perulangan dengan benar. Jadi, nanti kamu setelah membaca, mengkaji literatur yang ada dan kamu mengumpulkan informasi, kamu dapat menjelaskan apa itu struktur perulangan. Yang kedua, melalui mengkaji literatur, mengumpulkan informasi dan praktikum mandiri nih. Peserta didik dapat menerapkan statement atau perintah untuk kontrol perulangan sederhana dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui mengkaji literatur, mengumpulkan informasi dan praktikum mandiri, peserta didik dapat menerapkan statement atau perintah untuk kontrol perulangan bersarang dengan benar. Yang keempat adalah melalui diskusi dan praktikum mandiri, peserta didik dapat membuat aplikasi perulangan sederhana dengan tepat. Nah, yang kelima apa? Melalui diskusi dan praktikum mandiri, peserta didik dapat membuat aplikasi perulangan dengan benar. Nah, kira-kira gambarannya kayak apa nih? Kalau tadi ada yang cerita kalau tadi bangunnya pagi jam 4 terus sholat. Itu kalau mau ujian aja Bu, saya bangun jam segitu. Gitu enggak ya? Kita lihat nih videonya terkait looping kegiatan sehari-hari. Nah, tampak videonya? Ini aktivitas hariannya. Jadi dia tidur terus bangun. Berangkat kerja atau berangkat sekolah nih kayak kalian. Oh, berangkat sekolah. Setelah pulang ada yang ngerjakan tugas, ada yang main game, nah, terus habis itu tidur. Bangun lagi, berangkat sekolah lagi. Nah, hari ini ganti nih. Jadwal pelajarannya ganti ya.
tadi kira-kira gambaran kalau kita struktur kontrol perulangan. Jadi harian tadi yang kita lakukan mulai dari pagi bangun, sekolah, belajar dan sebagainya, habis itu tidur, bangun lagi. Nah, itu berulang-ulang kayak gitu, itu gambar struktur kontrol perulangan seperti yang tadi udah diceritakan sama temanmu juga. Nah, untuk kita bisa merefresh pengetahuan kita dulu, bisa paling nggak sedikit paham apa sih yang akan kita pelajari nanti di dalamnya belajar apa, silakan membuka pretest pada Learning Management System di alamat tautan seperti biasa, kalian pasti udah tahu. Untuk materi yang ini adalah perulangan, kalian bisa buka pretest, ditanya jawab, pretest bisa dibuka, dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Saya beri waktu 3 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, 11.24 ya. Selesaikan sebisa-bisanya. Untuk pretest segera disubmit. Habis ini kita menuju pembelajaran, baru nanti dikerjakan post-testnya. Oke, submit ya semuanya ya. Iya. Iya itu dijawab, jangan diinclude aja. Ya, oke, wes submit bisa nggak bisa disubmit aja, oke? Baik, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya, yaitu terkait dengan cerita itu. Cerita tentang apa sih? Cerita tentang struktur perulangan. Apa sih Bu? Tadi kita udah ngomong sekilas bahwa dia itu ada sesuatu yang berulang-ulang, yang terjadi secara berulang-ulang. Oh, belum saya share screen, sorry. Mohon maaf. Izin share screen lagi ya. Yang belum selesai, pretestnya langsung diselesaikan aja. Nggak apa-apa, nggak harus benar. Sekali saja juga bisa. Oh, sekali saja juga bisa. Iya, itu soalnya udah pakai apa itu? Perulangan. Pakai perulangan, betul. Nah, kalau kita mau ngetik satu-satu kan kayak gini. Nah, kalau kita mau ngetiknya 1000 kali, masa mau ngetik 1000 kali? Nah, makanya itu pakai perulangan yang dibilang sama Seva tadi, betul. Kode programnya kayak gimana kira-kira? Jadi, kalau ada struktur perulangan itu, flowchartnya itu ada mulai, terus kamu disuruh mengulangi apa, blok kode yang kamu ulangi itu apa, terus dilanjutkan lagi, ulangi lagi sampai selesai. Ini flowchart dasar untuk pengulangan. Nah, kode programnya seperti apa kalau yang tadi dibilang suruh nulis 1000 kali? Benar kayak gini Seva kode programnya. For, di dalam for itu ada yang pertama ada tipe bilangan, nama variabel yang kamu gunakan apa, nilai awalnya berapa. Setelah itu ada batas akhirnya. Batas akhir variabel itu berapa? Kebetulan ini kurang dari sama dengan 1000 karena kita ngapain? Mau nulis 1000 kali. Sebenarnya ada berapa jenis sih kontrol perulangan itu? Ada berapa jenis kira-kira? 2. Oke, apa aja menurutmu? For sama while. For sama while. Oke, ada yang menjawab 2 jenis, ada for sama while. Ada lagi nggak? Counted sama uncounted. Oke, bagus. Nah, ini adalah mind map untuk perulangan. Ada count loop sama uncount loop. Kalau uncount loop, looping yang bisa kehitung. Itu ada berapa macam? Ada for sama for each. Nah, kalau uncount loop berarti perulangan yang nggak bisa dihitung. Nah, kok bisa nggak bisa dihitung, Bu? Nanti ada ceritanya. Ada berapa macam? Ada while, ada do while. Nah, tadi ngomongnya ada for sama while. Nah, kebetulan yang for sama while itu adalah jenis bagian dari count loop sama uncount loop. Jadi jawabannya dua-duanya tadi benar. Yang satu merupakan bagiannya, yang satu memang terbaginya perulangan itu count loop sama uncount loop. Nah, ini penjelasan detail tentang count loop for. Format penulisan for di Java adalah sebagai berikut. Tadi yang kita udah ngomong bahwa pertama adalah for, ini tipe datanya apa, nama variabelnya apa, nilai awalnya berapa. Kemudian ini variabel, ini batas akhirnya dia berapa. Nah, terus ini iterasi itu putaran. Bagaimana dia putarannya? +1 atau +2 atau -1. Jadi kalau misalnya kamu mau -1, berarti dari 10, 9, 8, 7, 6 itu -1. Kalau plus berarti
kamu maju 1, 2, 3, 4, 5 itu perulangan. Nah, baru blok yang diulang itu apa diceritakan di sini. Ini penjelasannya. Nah, ini variabel hitungan. Ini namanya variabel hitungan, tugasnya untuk menyimpan hitungan pengulangan. Nah, hitungan kurang dari 10 artinya selama nilai hitungannya lebih kecil atau sama dengan 10, maka pengulangan akan terus dilakukan. Dengan kata lain, perulangan ini akan diulang sebanyak 10 kali. Nah, kalau hitungan plus-plus apa? Fungsinya untuk menambah 1 atau plus 1. Nilai hitungan beda setiap pengulangan. Block order for dimulai dengan tanda kurung kurawal. Ingat ini yang apa yang akan dilakukan itu dimulai dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Itu kalau dia variabel tunggal. Kalau array, isi variabelnya itu lebih dari 1. Misalnya ada petani. Kan kata tadi ada petani kode. Misalnya ada pelayan kode. Misalnya ada nelayan kode. Terus misalnya ada lagi pegawai kode. Nah, itu variabel array. Jadi array itu yang isinya bisa banyak nilai. Bisa ngerti perbedaan variabel sama array? Jelas nggak? Siap, bisa Bu. Bisa. Paham ya? Jadi Paham, Bu. kalau variabel isinya cuma 1. Kalau array variabel juga tapi isinya banyak. Jelas ya? Jelas, Paham Bu. nggak? Oke. Terus kode programnya kayak gimana? Nah, kode programnya itu kayak gini. Nih. Jelas karena kita menggunakan Java pasti kita membuat kelas dulu. Static void-nya seperti apa, terus kita membuat array dulu. Cara membuat array kayak gimana? Tipe datanya, nama array-nya apa? Karena array harus disimbolkan pakai simbol pagar itu ya. Terus kemudian ada kurung kurawal, ini isinya array. Ada 3, 1, 4, 42, 24, 12. Nah, ini membuat array-nya. Setelah itu kita akan menggunakan perulangan for each untuk menampilkan angka. Gimana caranya? Ingat for, tetap digawe for-nya. Dalam kurung, tipe datanya, ini X, variabel yang akan menampung. Isinya apa? Angka. Angka apa? Array mau. Terus kemudian ini ada kurung kurawalnya. Apa berikutnya? Nih, kamu ternyata disuruh system.out.print X. Isinya variabel ini mau yang kamu disuruh ngeprint atau mengeluarkan atau menampilkan. Nah, Bu, kenapa nggak langsung beda dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan langsung nama variabelnya apa yang ditampilkan. Kalau ini variabel X ini akan berisi satu-satu gantian pasti. Dia adalah angka, berarti ngambil dari array ini. Urutannya bagaimana? Pasti dia akan mengeluarkan 3 dulu, 1, 4, 2, 24, 12. Paham ya? Untuk format penulisan for each, jelas ya perbedaannya dengan for? Jelas? Jelas, Bu. Oke, bagus. Jelas. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Berarti apa? Kalau while, dia nanya kondisinya dulu, baru dia dikerjakan perintahnya. Kalau kondisinya sesuai, dikerjakan. Kalau nggak sesuai, baru selesai. Kalau do while, dia menyuruh mengerjakan dulu. Menyuruh mengerjakan dulu 1 kali, baru dia nanya kondisi. Jelas? Paham ya? Paham. Paham, bagus. Nah, berikutnya kita akan cerita tentang uncount loop. Tadi flowchart-nya untuk while sama do while. While itu bisa diartikan kata selama. Maksudnya Bu, selama memenuhi dia akan dikerjakan. Kalau enggak memenuhi dia akan berhenti. Jadi cara kerja perulangan ini seperti percabangan. Ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Jadi kalau kondisinya bernilai true, dia akan mengerjakan perulangan itu. Apakah masih kurang dari 10? Iya, dikerjakan. Apakah masih kurang dari 10? Iya, dikerjakan. Apakah masih kurang dari 10? Tidak, baru dia akan berhenti. Nah, struktur perulangannya seperti apa ini? While, kondisinya apa, terus kemudian baru blok kode yang akan diulang. Ini untuk struktur penulisan while. Kondisi bisa kita isi dengan perbandingan. Maksudnya perbandingan, ya misalnya X kurang dari 10. Nah, itu perbandingan. Jadi selama X kurang dari 10, dia akan berulang terus. Nah, kalau dia sudah lebih dari 10, maka dia akan berhenti atau false atau selesai. Nah, kalau
Selain perbandingan, dia juga merupakan variabel boolean. Apa bedanya, Bu? Kalau variabel boolean, ingat nggak? Kalau dia true sama false, jawabannya cuma dua, true atau false. Jadi kamu ngisi kondisi di sini X sama dengan true. Nah, kalau true dia akan ngerjain. Nah, itu yang disebut variabel boolean. Kondisi ini hanya memiliki nilai true dan false. Nah, perulangan while akan berhenti sampai kondisi bernilai false. Jadi dia akan ngulang terus sampai dia salah. Kalau masih benar dia pasti akan dikerjakan. Oke, jelas terkait uncount loop while? Perulangan juga dapat bersarang. Bersarang itu maksudnya apa? Perulangan dalam perulangan. Nah, istilahnya apa? Nested loop. Nested loop. Jelas ya? Terima kasih. Ini terkait dengan presentasi untuk pembelajaran struktur perulangan. Materi ini bisa kalian lihat di MLMS. Nah, sebentar. Kalian bisa lihat materi ini di LMS. Ibu sudah share di sini untuk materi struktur perulangan. Ini materinya. Nanti kalau kamu download, kamu bisa lihat. Bahan ajar. Bahan ajar mata pelajaran pemrograman dasar. Nih, struktur perulangannya. Ini struktur kontrol perulangannya. Ada KI, KD-nya, ada indikator, ada petunjuk belajarnya dibaca dengan benar ya. Untuk apa? Untuk memperoleh prestasi belajar. Nah, terus kemudian tujuan yang akan dicapai itu apa? Terus melalui mengkaji literatur dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menjelaskan statement atau perintah untuk perulangan dengan benar. Dan seterusnya. Materi ini sudah sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, cuman lebih ada detailnya. Ada contoh-contoh kode programnya. Ini contoh kode program for seperti apa, for each itu kayak gimana. Terus kemudian uncount loop, ada while, do while. Terus kemudian contohnya kalau while itu digunakan pada kode program itu seperti apa, kayak gini. Terus ini outputnya nanti kayak gimana, itu sudah Ibu gambarkan di bahan ajar. Ini seperti ini, do while. Terus selanjutnya ada perulangan do while ini juga, ini penjelasannya dan ada contoh programnya. Ini kalau yang bersarang tadi. Dan terakhir adalah nanti ada sesi latihan. Ini sesi latihan nanti bisa dikerjakan secara berkelompok. Oh, ini. Selain bahan ajar ini, kalian nanti di sini download juga yang untuk studi kasus atau berupa LKPD. Lembar kerja peserta didik. Materinya ada di sini tentang struktur kontrol perulangan. Jangan lupa baca petunjuk belajarnya. Ada tujuannya. Terus kemudian ada soal-soalnya. Ikuti langkah kerjanya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kelompok supaya kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk Ibu akan menggunakan breakout untuk kalian bisa berkumpul dengan teman-temannya. Saya izin stop sharing supaya breakout-nya dapat Ibu bagi. Siap ya? Karena ini yang hadir, oke, Ibu akan buka sesi breakout. Akan kembali lagi semuanya ke room besar ini setelah menyelesaikan diskusi setelah sekitar 10 menit terkait dengan tugas atau tugas kelompok untuk peningkatan keterampilan dari yang sudah Ibu sampaikan di bahan ajar. 11 menit, 9, 8, oke, sudah mulai kembali menuju ke room besar dari Webex ini atau kelas besarnya. Oke, sudah selesai semua. Sudah selesai semua ya untuk diskusinya? Siap, sudah. Siap, oke. Alhamdulillah. Soalnya kan mudah untuk diskusi itu. Cuma kamu membuat struktur perulangan. Nah, setelah kamu membuat struktur perulangan, kamu tinggal cerita tentang struktur perulangan yang udah kamu bikin itu kayak gimana. Gitu aja. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu?
Tidak. Mungkin Tidak. Ada? Boleh? Mungkin boleh? Iya, yang keras Mas. Di unmute dulu kalau mau nanya. tidak sepertinya, Bu. Oh tidak. Jelas ya? Sudah jelas, Bu. Semua materi yang kita bahas tadi ada pertanyaan nggak? Itu yang dari studi kasusnya itu kan, Bu. Iya, silakan. Siap? Siap, Bu. Di share screen ya Mas. Yang lain boleh bertanya nanti atau diskusi atau menanggapi dari hasil penyampaian kelompoknya Mas Kevin. Silakan Mas Kevin di share screen. Ini untuk contoh perulangannya dari untuk mengetahui untuk mengecek apakah bilangan genap dari angka 0 sampai angka yang diinginkan. Di sini saya menggunakan perulangan for, yaitu counted loop untuk yang for. Untuk di sini untuk pengecekan apakah angka tersebut adalah bilangan genap, saya menggunakan if dengan modulus. Jika modulus 2, jika angka tersebut di sini saya dimulai dari 0 dan semisal di sini itu angkanya 20, dari 0 sampai 20. Bila semisal angka 2 dengan modulus 2 hasilnya 0, maka akan di print. Sebaliknya bila tidak menghasilkan angka 0, maka dia tidak akan di print. Ini untuk contohnya. Panca dulu boleh? Panca dulu, saya mohon bantuan. Siap, Oke, Bu. Rehan Rizky, driver audio saya bermasalah. Baik, Mas Rehan, nggak apa-apa. Panca dulu, silakan diambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya perulangan itu ada dua, ada yang counted loop sama uncounted loop. Yang counted loop itu ada for sama for each. Bedanya yang for each itu biasanya khusus untuk array, dan yang for itu nanti perulangannya memiliki kondisi yang jelas. Berapa kali dieksekusi nanti akan jelas. Oke, bagus. Jika yang uncounted loop itu memiliki kondisi asal true, terkadang itu digunakan ketika yang akan diulangi itu tidak pasti, seperti makan berapa kali atau ya yang tidak pasti. Di dalam uncounted loop itu ada do sama do while. Bedanya yang do while itu pasti akan dieksekusi satu kali, baru akan dilihat kondisinya true atau false. Betul. Bagus, luar biasa, lengkap sekali. Satria, mau membantu membuat kesimpulan dari apa yang kamu dapat dari hari ini? Nanti dikerjakan post-testnya ya. Siap, Bu. Bagus, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kelas ini luar biasa, partisipatif, semangat, cepat memahami, cepat menangkap apa yang disampaikan. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat semuanya. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini luar biasa. Jangan lupa kalau kita harus tetap semangat meski di era pandemi. Jadi kita harus terus belajar, fokus untuk kesuksesan belajar dari rumah. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini saya minta tolong Wakil Ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh minta tolong Kevin untuk memimpin doa pulang? Silahkan. Untuk mengakhiri WebEx kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Kevin dan terima kasih untuk kelas 10 RPL ini luar biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 3M. Apa 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.